azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa qauluhu azza wa jal. Pada ayat yang lain yang memperkuat atas apa yang beliau sampaikan, mereka yang enggan, mereka yang tidak mau memahami Al-Qur'an adalah khaslah min khisalin nifaq, termasuk bagian daripada kemunafikan. Ketika mereka melakukan itu jahlan minhum, karena kejahilan dari mereka, maka yu'allam, diajari, diingatkan, disampaikan. Akan tetapi ketika mereka berpaling, maka mereka terancam. Sebagaimana Allah firmankan tentang keadaan kaum munafikin fi darkil asfali minan nar. Mereka berada di tempat yang paling dalam daripada neraka. Maka ini ancaman yang sangat-sangat berbahaya. Selanjutnya qala walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Di dalam surat Al-A'raf Allah menjelaskan, maka telah disiapkan oleh Allah untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Neraka sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya. Maka Allah siapkan bagi mereka-mereka ini yang kondisinya dari kalangan jin dan manusia, lahum qulubun. Mereka diberi hati oleh Allah. Akan tetapi apa? La yafqahuna biha. Atau lahum uqulun. Mereka memiliki akal, la ya'qiluna biha. Namun mereka tidak gunakan untuk memahami dengan baik. Sehingga lewat ayat demi ayat. Sehingga lewat hadis demi hadis. Namun ibaratnya seperti corongan. Keluar begitu saja, la yabqa fihi syai', tidak tersisa sedikit pun. Maka yang seperti ini Allah tabaraka wa taala ancam. Di dalam Nabi SAW mengancam, di dalam as-sunnah menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang seperti ini ya, yang mendengarkan al-haq ini kalqama, ya, seperti corongan, ya. Maka mereka ini terancam dengan apa? Dengan neraka yang paling dalam. Ala kulli hal, maka mereka diberikan hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk mencerna yang baik-baik. Begitu juga mereka diberikan mata. Mereka tidak mau memandang al-haq, tidak mau memandang kebenaran. Seolah-olah mereka ini menutup matanya dan buta terhadap al-haq. Walaupun mereka melihat secara hakiki. Begitu juga lahum adzan. Mereka memiliki telinga. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka ini diibaratkan an'am, binatang. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu. Maka itulah penghuni neraka jahanam yang Allah siapkan. Ini barakallahu fikum termasuk padanya kaum munafikin, yang dimana mereka Allah berikan hati, Allah berikan telinga, Allah berikan mata, tidak mereka gunakan fungsinya dengan baik. Maka mereka terancam dengan neraka jahanam, yaitu kaum al-munafiqin. Termasuk padanya
Al-Quran. Al-Quran adalah inti daripada agama Islam. Kemudian setelahnya adalah As-Sunnah. Maka tidak ada lagi dalil kecuali dua wahyu ini. Ala kulli hal, di sini beliau ingin berdalil dengan ayat ini bahwasanya mereka yang semisal kaum munafikin tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau memahaminya, maka mereka terancam sebagai penghuni neraka Jahannam. Nas'alullah salamutal afiyah. Qala, selanjutnya, setelah beliau memasukkan dalil-dalil dari Al-Quran, sebagaimana kebiasaan penulis atau penyusun rahimahullah, beliau menggunakan hadis sebagai penguat. Qala an Asma, dari sahabat Asma. Ya. Yang dimaksud dengan Asma di sini adalah Asma bintu Abi Bakr, saudari daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada sahabat Zubair bin Awam, ibu daripada sahabat Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan seterusnya. Daripada anak Asma binti Abi Bakr. Beliau radhiyallahu anha adalah termasuk yang akhir-akhir dari kalangan wanita yang wafat dari kalangan muhajirat, wanita yang berhijrah ke Madinah. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, putra beliau, pernah menyatakan, "Ma ra'aitu imra'atan," aku tidak pernah melihat seorang wanita, qat, sedikit pun, satu pun di dunia ini, ajwad min Aisyah wa Asma, lebih dermawan, lebih senang, lebih suka, lebih sering memberi, melebihi dua orang ini, yaitu ibu dan bibi beliau radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Wanita yang paling dermawan. Namun kata beliau, wajuduhuma mukhtalafun, dan kedermawanan mereka berdua berbeda. Kedermawanannya tidak sama. Amma Aisyah kanat, adapun Aisyah, kanat tajma' syai' ila syai' hatta idza ijtama'a 'indaha wada'athu fi mawdhi'i. Mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ini Aisyah. Sehingga ketika terkumpul padanya, maka beliau pun keluarkan pada tempatnya. Artinya menyibukkan dirinya dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit daripada hartanya untuk disodakohkan. Ini keadaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berbeda dengan Asma, kata Abdullah bin Zubair. Amma Asma, yaitu ibunya, fakanat la tadakhir syai'a. Beliau tidak menyimpan sedikit pun. Punya langsung diberikan. Punya langsung dikeluarkan. Tidak menunggu-nunggu. Ya. Tidak menunggu-nunggu. Artinya dirinya, jiwanya rindu untuk terus memberi. Ini adalah keadaan siapa? Ummu Abdillah ibnu Zubair. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa anhum ajma'in. Ini perawi hadis ini. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum tuftanuna fi kuburikum. Artinya beliau memasukkan hadis ini secara ringkas, dan asalnya hadis ini agak panjang, namun beliau ringkas sehingga kita lebih mudah untuk memahami.
Innakum tuftanuna fi quburikum. Sesungguhnya kalian akan diuji, ya. Maknanya tuftanun yaitu tumtahan, yaitu tumtahanun. Kalian akan diuji di kubur-kubur kalian. Au qariban min fitnatid dajjal, atau dekat dengan atau dari fitnah ad-dajjal. Hatta yu'ta ahadukum fayuqal, sehingga datang salah seorang dari kalian dan dikatakan huwa Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat wal huda fa'ajabna amanna wattaba'na. Kemudian dikatakan ia adalah Muhammad. Ketika ditanya, yaitu seorang hamba, ketika masuk di kuburnya, dan mereka akan didudukkan oleh dua malaikat. Ya. Mereka akan ditanya, man hadzal rajul, dalam hadis yang lain. Siapakah orang ini? Maka ia akan menjawab, Muhammad Rasulullah. Telah datang kepada kita bil bayyinat wal huda. Datang dengan petunjuk kepada kita dan penjelasannya. Fa'ajabna, maka kami pun menjawab. Ya, ketika dikatakan Muhammad adalah Rasulullah, telah mendatangi kita dengan petunjuk, kita pun menjawab amanna wattaba'na. Kita beriman dan kita mengikuti. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka di kuburnya, kelak akan dikatakan nam salihan faqad alimna innaka la mu'min. Maka tidurlah kalian dengan baik, ya. Tidurlah kalian dengan baik, kata malaikat, kami telah mengetahui dirimu adalah seorang yang beriman. Artinya di sini mendengarkan apa yang disampaikan dan menetapkan Muhammad adalah Rasulullah adalah bagian fitnatul kubur, bagian pertanyaan kubur yang akan ditanyakan. Adapun orang yang beriman akan menjawab dia adalah Muhammad Rasulullah. Adapun kaum munafikin maka tidak demikian keadaannya. Qala wa ammal munafiq. Ya. Maka di sini syahidnya, adapun orang yang munafik, al-murtab, yang ragu mereka ini atas kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fayaqul la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku telah mendengar, ia menyatakan kaum munafik tadi, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia menyatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Maka syahidnya barakallahu fikum, pada hadis ini terdapat bahwasanya kaum munafikin kelak akan menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang tidak diharapkan. Dalam riwayat dikatakan mereka akan menyatakan, ha la adri. Aku tidak tahu. Aku telah mendengar manusia menyatakan dan aku pun menyatakannya. Namun mereka tidak beriman dari hatinya. Mereka tidak mendengar Al-Quran dengan baik. Mereka tidak diberikan kekokohan keimanan di dunia. Akan tetapi dalam hatinya keraguan-raguan terhadap Islam, terhadap sunnah, sehingga mereka pun dikategorikan sebagai kaum munafikin yang terancam fi darkil asfali minan nar. Sebabnya apa? Tidak mau mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Jadi ini intinya. Beliau ingin berdalil dengan hadis ini, kekhawatiran beliau mereka yang tidak memahami Al-Quran dikategorikan sebagai kaum munafikin. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sekian pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya penetapan fitnah di dalam kuburan. Yaitu fitnah yang dimaksud adalah imtihan. Kita akan ditanya pertanyaan dua malaikat di kuburan. Dan ini waqi'. Dalam sekian hadis Nabi SAW jelaskan. Di antaranya Nabi SAW ketika ada jenazah, Nabi menyatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit
fa innahul an yus'al. Mintakan ampun kepada saudaramu, mintakan ampun kepada mereka, dan mintakan ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan. Karena ia sekarang sebentar lagi akan ditanya oleh dua malaikat. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang lain, yaitu penetapan fitnatud dajjal. Dajjal adalah waqi', kelak akan keluar dan menggiring umat ini, menggiring umat Muhammad untuk mengikutinya, dan dilihat oleh orang-orang mukmin dan tidak dilihat oleh orang-orang munafik dan kufar. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat kebenaran risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah sebagai petunjuk, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Sehingga Nabi SAW datang sebagai basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan memperingatkan dari bahaya-bahaya kemaksiatan, utamanya adalah kesyirikan dan segala macam perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini di dalam hadis ini terdapat bahayanya sifat nifaq dan kemunafikan, barakallahu fikum, terbagi menjadi dua. Ada nifak amali, ya, nifak yang berupa amalan yang Nabi SAW jelaskan pada beberapa hadis tentang sifat dan ciri-cirinya. Di antaranya ketika dia berbicara berdusta, ketika berjanji dia luput, ya. Ketika dia dianggap aman dia berkhianat. Dia menipu. Ini adalah sifat orang-orang munafik dan tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Yang kedua yang diancam oleh Allah fi darkil asfali minan nar adalah nifaq i'tiqadi, yaitu dia meyakini di dalam hati ketidakbenaran Islam. Dia meyakini di dalam hatinya Muhammad ini bukanlah Nabi dan Rasul. Maka ini adalah munafik i'tiqadi. Yang pasti mereka adalah bagian daripada orang-orang kafir. Namun selama kita melihat secara zahir ia adalah berpenampilan sebagaimana kaum muslimin, maka kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana kaum muslimin. Selanjutnya qala wa fi haditsil Bara. Hadis yang terakhir daripada bab ini yaitu hadis Al-Bara, ialah Al-Bara bin Azib Al-Ausi radhiyallahu anhu, Al-Ansari, dari Madinah beliau. Beliau ini sahabat Ansar yang mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 15 kali peperangan. 15 kali peperangan. Diawali pada peristiwa Khandaq. Beliau ikut di sana. Nah, kemudian beliau juga dipilih oleh Utsman di zaman Utsman menjadi khalifah sebagai wali kota Rai pada tahun 24 Hijriyah, pada tahun 24 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di negeri tersebut beliau memimpin peperangan di wilayah Abhar dan juga Quzwain. Dua wilayah tersebut serta Zanjan, 3 tempat yang kemudian beliau pun berhasil membuka wilayah tersebut menjadi bagian daripada negeri kaum muslimin.
Kemudian beliau wafat pada tahun 72 Hijriah dan beliau meriwayatkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim disepakati kurang lebih 305 hadis. Nah, ini sekelumit tentang sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala fi sahih, di dalam hadis yang sahih. Ya, di sini biasanya ketika disebutkan fi sahih, ini yang dimaksud adalah Sahih Bukhari atau Muslim. Biasanya begitu. Atau kedua-duanya. Namun di sini sahih hadis ini bukan itu yang dimaksud, ya. Bukan itu yang dimaksud. Karena Allahu a'lam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Begitu juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala innal mu'min, ya, dalam hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya seorang yang beriman, ya, yang Allah berikan kekokohan dalam hatinya, keimanan, tentunya ini di dunia. Karena tempat kita berbuat ini di dunia. Maka Allah ketika berikan kekokohan di dunia, maka pasti di akhiratnya dia pun juga akan diselamatkan oleh Allah. Sehingga Allah menyatakan yutsabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah tetapkan mereka-mereka dengan ucapan yang tsabit, yang kokoh, yang kuat dalam keimanannya, dalam keislamannya, di dalam kehidupan dunia dan diikutkan dengan akhiratnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekokohan ketika di dunia. Allah berikan taufik untuk terus dia beramal soleh, terus ia berbuat dan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillah dia termasuk orang-orang yang diberikan kekokohan dan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburan. Yaqulu huwa Rasulullah, maka dia kelak di kuburan akan menjawab, ia adalah Rasulullah. Fayaqulani wa ma ilmuka, maka mereka berdua yaitu malaikat bertanya, bagaimana engkau tahu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, maka dijawab oleh seorang mukmin ini di kuburnya yang diberikan kekokohan di dunia dan di kuburnya kelak terus sampai ke akhirat, dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah, fa amantu bihi wa saddaqtu, kemudian aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Syahidnya di sini barakallahu fikum, Nabi SAW di dalam hadis ini ingin memberitakan bahwasannya kitab Allah adalah jalan. Kitab Allah adalah solusi untuk kita membacanya dan mengambil petunjuk darinya. Mengimaninya menjadi sebab kita diberikan kekokohan, diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Ala kulli hal, maka pada sekian dalil yang sudah kita baca barusan, ini menunjukkan kepada kita bahayanya mereka-mereka yang berpaling daripada kitab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah bab-bab selanjutnya akan kita baca kembali dan akan kita kaji pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.